Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ini berat. Dan di sini pelajaran rekan-rekan sekalian. Kita tahu dunia itu ujian. Allah berfirman, udah banyak ayat kita sebutkan. Contohnya, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia berpikir mereka dibiarkan mendeklar keimanan mereka, keislaman mereka, dan mereka enggak diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Lalu di ayat yang ketiga Allah berfirman, dan kami telah menguji umat-umat sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sehingga terbukti mana orang-orang yang jujur dan mana yang pembohong. Nah, salah satu varian ujian tersebut, Allah akan buka pintu maksiat di depan kita pada saat kita berada di titik nadir musibah kita. Allah akan sengaja buka pintu maksiat di hadapan kita di saat kita lagi jatuh-jatuhnya menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi musibah, menghadapi problematika. Jadi itu pintu maksiat dibuka persis di saat berada di tahap paling rendah. Jadi bingung-bingungnya. Kita bisa berhijrah, keluar dari pekerjaan haram, lalu berupaya move on. Kita buka, kita jualan, gagal. Usaha, gagal. Anak pertama sakit, opnam. Anak kedua harus masuk SMP, uang gedung. Nggak ada pemasukan. Tiba-tiba dering telepon menyapa telinga kita, teman kita menawarkan proyek haram. Itu udah ratusan ribuan kasus seperti itu. Hadirin, ini lagu lama. Ini kayak Kaab nih. Kita cekcok sama pasangan kita, lagi ribut-ribut, nggak tahu ada angin apa, mantan nelfon. Iya loh, kejadian nggak? Kejadian. Lagi cekcok berat. Kamu tuh nggak ngerti aku, Mas. Mantannya nelfon, dan mantannya perhatian banget, setia, pendengar yang baik. Cuma dulu kita putusin dia waktu kuliah, dia nelpon tuh. Kejadian. Ketemu teman kantor. Kamu tuh kok gak kayak Mas Suryo ya? Mas Suryo gak punya waktu mendengarkan curhatanku, nggak humoris, kamu tuh lucu, dan seterusnya. Itu ujian dari Allah Jalla wa'ala. Pas di titik nadir Allah buka tuh. Allah buka. Itu sering kejadian. Karena kan patternnya sama, hadirin. Allah yang menciptakan dunia dengan segala istinya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala dinamikanya, warna-warninya, cobaan-cobaannya, musibah-musibahnya. Untuk apa sih? Untuk menguji kalian. Siapa yang paling baik amalannya? Ini pelajaran besar dari Kaab. Dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya orang jadi pemakai kenapa sih? Kan lagi ada banyak masalah. Tiba-tiba dia deketin BD. Iya, suruh make, jalan pintas. Iya bisa ngefly ya, masalah hilang. Akhirnya candu. Udah di mana-mana begitu deh. Itu maksiat datang pas kita lagi jatuh, lagi ambruk, lagi down. Ini yang dialami Ka'ab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, teman-teman sekalian. Makanya kalau kita paham konsep ini, maka kita harus tahu kelanjutan dari kisah tersebut. Begitu Ka'ab baca, ada angin segar dari Syam, apa kata beliau? Beliau senang, beliau bersyukur, biar tahu rasa Nabi dan para sahabat. Mereka akan lihat betapa menyesalnya mereka nganggurin orang sebaik saya. Apakah itu yang beliau katakan? Enggak. Beliau katakan, hadhihi aidzan minal bala. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ujian nih. Jadi antum harus terapkan. Begitu ditawarin proyek haram, ini ujian dari Allah. Ucapkan apa yang diucapkan Ka'ab. Hadhihi aidan minal bala. Ini ujian dari Allah Jalla wa ala. Begitu mantan antum like postingan antum, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Jangan salah loh, jangan pakai ucapannya Nabi. Hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru dalil. Ini apa? Ujian juga. Nggak usah pakai ini aja. Lalu Ka'ab pergi ke dapur, lalu dia bakar surat tersebut. Dibakar sama Ka'ab. Dibakar. Dari sini kita dapat pelajaran kehidupan lagi. Kalau kita mengalami apa yang dialami Ka'ab, langsung putuskan, katakan tidak, dan jauhi sebab yang bisa menjerumuskan kita tersebut. Jangan dicoba-coba deh. Jangan dicoba-coba. Itu tadi, telepon dari mantan jangan diangkat tuh, telepon jangan diangkat. Dia WA nggak usah dibuka udah. Ya dalam kondisi gitu antum labil. Iman antum lagi down, antum buka habis antum. Begitu dapat tawaran enggak, jangan bilang, yaudah gue pikir-pikir dulu ya, enggak usah, ini enggak main dipikir-pikir, mohon maaf enggak. Oh tapi omsetnya bro gila-gilaan, mohon maaf enggak. Kasih anda waktu presentasi 3 menit aja, enggak. Makanya lihat, Ka'ab membakar, itu simbol. Padahal dia tinggal buang, selesai masalah. Tinggal dibuang, selesai, dianggurin, selesai. Tapi dibakar. Coba bagaimana perasaan antum menulis surat ke teman, begitu dia baca, terus dia bakar depan antum. Kira-kira antum tersinggung nggak? Tersinggung, itu simbol. Jangan dijalanin, jangan dilangkahi, jangan dicoba. Langsung bilang enggak. Kalau Anda bilang enggak, Anda akan aman. Tapi kalau Anda coba, habis. Kalau punya masalah di rumah, akhirnya curhat di luar, habis sudah. Itu nggak akan berhenti sampai curhat. Ini kejadian dan kejadian. Ka'ab bakar, padahal cukup dibuang selesai. Cukup dilepas, selesai udah. Nggak ada yang ngambil, udah tersia-sia. Tapi beliau bakar, itu simbol. Jangan maju. Kalau maju Anda habis. Karena sekali lagi, metode ujiannya sama, otomatis kunci jawabannya juga sama. Sama. Begitu aja. Cuman angkanya aja beda. Jadi sama, seperti misalnya Ka'ab dikasih soal ujian matematik, luas persegi panjang 5, lebar 3. Hasilnya berapa tuh? Udah semangat lupa lagi. 15, panjang kali lebar.
Nah antum sekarang nih hari ini cuman beda angka doang. Panjangnya 10, lebarnya 3. Yang penting hafalin rumusnya, panjang kali lebar, selesai. Itu obatnya tuh. Ketika kita berada di titik nadir, ujian dari Allah, lalu pintu kemaksiatan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan tidak, jangan nyoba. Sekali Anda main, habis. Kita harus lebih yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih percaya yang intangible daripada tangible yang kita lihat. Karena dunia itu sandiwara. Annamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya dunia itu sandiwara. Nggak real tuh. Ketika Anda dengar dia menawarkan keuntungan, nggak real. Yang real itu janji Allah. Inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu benar, Mas. Dan itu pasti. Allah akan menguji keyakinan kita. Kan itu firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami akan jadikan sebagian dari mereka imam, pemimpin, orang-orang sukses yang berjalan di atas jalan kami. Kapan kami sukseskan mereka, kami jadikan mereka sebagai pemimpin? Ada 2 kan syaratnya. Lama sobaru, ketika mereka sabar. Ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin. Mereka yakin. Mereka lebih percaya sabda Nabi SAW, tidaklah seseorang berdua-duaan dengan wanita illa wa syaitanu thalithuhuma, kecuali ketiganya syaitan. Jadi ini bunuh diri. Nggak mungkin masalah rumah tangga saya selesai dengan bangun hubungan dengan orang luar. Itu pelarian. Nggak mungkin. Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Nggak mungkin ini solusi dari masalah ketika anak saya masuk rumah sakit, harus bayar uang gedung. Nggak mungkin. Allah hancurkan itu. Gak mungkin sesuatu yang dihancurkan oleh Allah menjadi solusi dari sempitnya kondisi kita. Gak mungkin. Yakin gak tuh? Dan orang-orang beriman lebih yakin dengan apa yang Allah firmankan daripada ilusi-ilusi dunia. Dibakar oleh Ka'ab bin Malik. Dibakar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ka'ab melakukan keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat. Jadi itu rumusnya. Kalau antum diamkan, antum cuekin, antum nggak respon, iman antum aman. Dan antum akan lulus ujian tersebut. Tapi antum coba bermain, habis. Kalau Ka'ab tidak membakar, beliau bisa murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak beliau lakukan. Madot arba'una min khamsin. Akhirnya hari-hari berat itu sampai pada hari yang ke-40. Hari yang keberapa? 40. Hari ke-40. Idza Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atani. Di hari yang ke-40 aku kedatangan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia datang, dia menyampaikan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya?
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau wahai Ka'ab untuk menjauhi istrimu. Menjauhi istrimu. Jadi perlu teman-teman ketahui, selama 40 tahun perintah memboikot Ka'ab bin Malik berlaku untuk seluruh orang kecuali istri dan anak-anak, istri dan keluarga. Istri tidak diperintah mendiamkan Ka'ab. Jadi pada saat Nabi mendiamkan beliau, Abu Bakar mendiamkan beliau, Umar mendiamkan beliau, Utsman mendiamkan beliau, Ali bin Abi Thalib mendiamkan beliau, istri Ka'ab tetap melayani beliau. Jadi apa yang kita dengar sebelumnya itu nggak berlaku buat istrinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ketika para ulama membahas masalah ini, mereka mengatakan ada pelajaran penting buat kita semua. Alasan kenapa perintah untuk memboikot Ka'ab bin Malik tidak berlaku untuk istri, karena ini salah satu faktor yang membuat Ka'ab bisa bertahan. Hilal bisa bertahan, Murarah bisa bertahan. Karena istri memiliki peran yang sangat vital untuk mensupport suaminya. Di saat-saat kejatuhan suaminya. Di hari-hari berat suaminya, itu istri itu. Setuju yang belakang? Oh. Nah, ini ijma, subhanallah, nggak ada khilaf. Iya, itu dibalik laki-laki yang tegar ada sosok istri di belakang dia. Itulah alasannya. Kenapa Ka'ab bisa bertahan? Salah satunya setelah taufik dari Allah itu faktor istri. Istri yang mensupport, istri yang mendukung, istri yang berada di samping beliau dalam suka maupun duka, istri yang berkhidmat, istri itu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin survive di saat kita dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya istri yang tegar, istri yang kuat, istri yang bisa mensupport kita. Ini penting buat antum. Khususnya kan mayoritas antum kan jomblo-jomblo semua ini. Kelihatan dari muka-mukanya. Muka-muka polos. Benar ya? Jadi kalau cari istri, itu cari yang begitu. Makanya kan dalam hadis Bukhari, ketika Nabi SAW merenung di Gua Hira, lalu syok dengan kehadiran sosok yang gak pernah beliau lihat sebelumnya. Yang tidak lain tidak bukan adalah malaikat Jibril. Bukan hanya syok secara psikis, beliau syok secara fisik. Karena beliau didekap dengan dekapan yang luar biasa eratnya. Sambil diperintah untuk membaca, Iqra ma'ana biqari. Aku gak bisa baca. Didekap lagi, Iqra, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali, maka turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang kita kenal dengan turunnya wahyu yang pertama. Hadirin, yang menarik, dalam saat-saat gundah tersebut, di saat Nabi larut dalam kegalauan, beliau turun dari Gua Hira,
dan beliau menuju ke sebuah tempat. Tempat mana yang beliau tuju? Rumah beliau dengan Khadijah. Saya ingin tanya, antum kalau lagi ada suntuk masalah kerjaan, yang antum cari siapa? Benar istri? Bro, kita ketemu di tempat biasa yuk. Gue lagi pening nih, gue butuh cari angin. Gitu. Yang dicari bro, bukan istri. Bro. Nabi enggak, istri yang dicari. Istri. Jadi Nabi enggak ngubungin sahabatnya, Nabi enggak hubungin Abu Bakar. Nabi enggak cari Abu Talib. Nabi nggak cari Abu Lahab, hubungan Nabi dengan pamannya Abu Lahab pada saat itu sangat erat. Tapi Nabi nggak cari Abu Lahab. Yang Nabi cari Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah tegar. Khadijah tenang. Khadijah dewasa. Khadijah matang dalam berpikir. Khadijah lah yang bisa menenangkan beliau setelah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan banyak istri pada hari ini, Pak Ustadz bukannya nggak mau curhat sama istri, baru 3 menit dia udah mules Pak Ustadz. Udah deg-degan. Udah heboh. Udah histeris. Ini di sana, bukan di belakang situ, bukan. Tenang aja. Ingat pelajaran yang lalu-lalu, nggak boleh baper. Ini wanita yang di sana. Ya wajar suaminya nggak bisa atau nggak mau menjadikan istrinya sebagai teman curhat, karena nggak bisa diandelin, panikan, grogian. Beda dengan Khadijah. Dan itu terbukti, pilihan Nabi nggak salah. Begitu sampai ke rumah Khadijah, Nabi langsung mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku ya Khadijah, tolong selimuti. Khadijah tenang aja, nggak ada apa bang, apa bicara dong bang, enggak, santai aja. Oh selimuti, selimuti. Tenang aja, Khadijah tuh tenang. Lalu Khadijah biarkan suaminya curhat dan mengalirkan curhat tersebut. Begitu selesai, apa openingnya Khadijah? Wallahi innallahi la yukhzika, wallahi innaka la yukhzika Allahu abada. Demi Allah, engkau tidak mungkin dihempaskan oleh Allah. Artinya, wahai suamiku berbahagialah. Ini indikator positif. Ini bukan syaitan, ini bukan jin, ini malaikat. Jadi Khadijah tuh mengangkat moral suaminya. Itu Khadijah. Nah begitu juga dengan Ka'ab, Hilal dan Murarah. Kenapa istri-istri mereka dibiarkan untuk tetap berinteraksi dengan mereka? Karena istri adalah kekuatan. Istri itu punya peran yang sangat luar biasa. Oleh karena itu para akhwat-akhwat di belakang, itu kita harus latihan menjadi istri yang tough, istri yang kuat, istri yang punya mental. Dan gak ada jalan yang lebih baik kecuali kembali kepada Allah. Menjadi tough itu kuncinya iman kepada takdir sudah. Setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak mungkin kita menjadi istri yang kuat, yang tough, yang matang kalau kita nggak tahu konsep iman. Kalau kita nggak pernah tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hadirin, tapi di hari ke-40 mereka diperintahkan menjauh dari istri-istrinya. Nabi memerintahkan engkau untuk menjauhi istrimu. Begitu mendapatkan perintah dari Nabi,
Ka'ab langsung bertanya, utalliquha amma dha af'al. Tunggu, saya belum paham maksud kamu. Saya harus menceraikan istri saya atau maksudnya hal lain? Nggak, gimana nih? Maksudnya menjauh itu diceraikan atau hanya sebatas menjauh secara sementara? Kata utusan Nabi, la bali'tazilha wa la tuqarribannaha. Enggak, bukan diceraikan. Cukup dijauhi dan jangan didekati. Nggak boleh berhubungan lagi, nggak boleh ini, dijauhi dulu. Dan ini juga berlaku untuk dua sahabatku, kata Ka'ab. Murarah didatangin, Hilal pun didatangin. Maka Ka'ab mengatakan kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik fakuni ma'ahum atau fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Istriku, mulai detik ini pulanglah ke rumah orang tuamu, tinggal di sana, kita lihat apa yang Allah putuskan untuk rumah tangga kita. Allahu Akbar. Ini baru orang beriman. Ini yang membedakan Ka'ab dengan kita. Kalau kita mungkin udah meledak. Ini udah kelewatan Pak Ustadz, udah kelewatan Pak Ustadz. Gue udah sabar dicuekin Rasul. Gue udah sabar dicuekin Abu Qatadah. Gue udah sabar dicuekin satu pasar. Terus begitu Raja Ghassan menawarkan semua fasilitas dunia, gue bakar tuh surat. Nih bini gue Pak Ustadz. Tuh. Masa disuruh jauh juga? Ini gak bener nih Rasul nih. Tuh Rasul gak bener. Gue gak terima. Mulai ngungkit-ngungkit jasa, kan kita begitu tuh. Udah deh, gue udah cukup mingkem dari tadi. Kan gue ikut perang Uhud, ikut perang Siffin, ikut perang Banil Mustalik, ikut perang Khaybar, ikut pembukaan kota Mekah. Itu gak ada nilainya apa? Kok sekarang dia udah kelewatan dah. Gue gak terima. Itu tuh gak punya iman. Gak punya iman. Jadi nafsu yang bicara. Lupa surat An-Nisa 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Demi Allah, kata Allah, demi Allah. Allah bersumpah dengan dirinya, dan ini jarang. Yang paling sering Allah bersumpah dengan makhluk. Masih ingat nggak Allah sumpah dengan makhluk di beberapa ayat? Contoh ya, wal asri, demi waktu atau demi waktu asar. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Tapi untuk An-Nisa 65 Allah bersumpah dengan dirinya. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Mereka bukan orang Islam. Sampai mereka penuhi 3 kriteria berikut ini. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau hakim di setiap masalah mereka. Setiap problematika kita kembalikan ke Rasulullah SAW. Itu iman tuh kata Allah. Kita kembalikan kepada Rasul. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait. Lalu ketika mereka kembalikan kepada engkau dan engkau telah putuskan sebuah keputusan, mereka tidak terbebani dengan keputusan Anda. Mereka nyaman-nyaman aja. Makanya kan Ka'ab tinggal simpel. Ini maksudnya apa sih? Saya harus ceraikan atau break sejenak? Oh enggak, break sejenak aja. Ayo udah pulang ke rumah kamu ya. Pulang ke orang tua, kita lihat apa keputusan Allah untuk rumah tangga kita gitu. Allah yang mutusin. Ini Ka'ab luar biasa loh. Beliau dapat sanksi sosial, beliau disuruh pisah sama istri. Lagi down. Tapi beliau tidak lupa diri. Sebagai seorang muslim artinya menyerah hadirin. Kita udah belajar, menyerah. Bener gak kita nyerah?
Nah itu orang beriman, saya harus ceraikan atau enggak? Enggak usah. Semua diserahkan kepada Allah. Bukan dengan akal. Akal itu harus kita gunakan, tapi ada ranahnya. Bukan dengan hawa nafsu. Wa yusallimu taslima. Dan di ayat 65 tersebut kriteria ketiga, dan mereka menerima dengan penuh totalitas. Lapang aja nerimanya. Oh yaudah kamu pulang ke rumah orang tuamu. Pulang tuh istrinya. Ka'ab seorang diri. Lalu Ka'ab melanjutkan ceritanya. Pada saat itu kata Ka'ab, Ja'at imra'atu Hilal bin Umayyah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istri dari Hilal, satu dari tiga, Ka'ab, Hilal, Murarah, itu istri dari Hilal datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa wanita bisa berkomunikasi dengan laki-laki selama sesuai dengan rambu dan batasannya. Datang ke Rasulullah SAW. Lalu istrinya cerita. Nih lihat istri yang baik nih. Kata istrinya, ya Rasulullah, Hilal itu suamiku syaikhun da'i' laisa lahu khadim. Hilal itu suamiku tuh orang yang sangat tua. Tua beliau tuh. Dan beliau nggak punya pembantu, nggak punya asisten. Kalau aku disuruh berpisah dengan beliau kesian, nggak ada yang melayani nanti. Fahal cakra'an akhdimah, apakah engkau tetap tidak suka kalau aku berkhidmat kepada suamiku yang seperti ini nih? Lihat, bukan ngotot. Ya Rasulullah gimana? Ini saya mau menyampaikan kondisi suami saya itu demikian. Apakah ada dispensasi atau tetap engkau tidak memperbolehkan? Kalau engkau tidak memperbolehkan ya udah nggak masalah. Tapi mungkin ada pertimbangan khusus. Itu tuh para sahabat. Nanya, ada dalilnya enggak? Gimana sabda Rasulnya? Gimana larangannya? Bukan langsung asumsi, dan asumsi. Nanya tuh. Kalau memang enggak boleh, harga mati, udah net, ya udah, saya akan menjauh dari suami saya. Kata Nabi, oh kalau kayak gitu enggak masalah. Cuman la yuqarribannaki, jangan sampai Hilal berhubungan intim dengan kamu. Itu syaratnya. Jadi kamu boleh ngelayanin, boleh nyuciin pakaiannya, masih boleh buatin teh manis panas di pagi hari, boleh buatin nasi goreng teri, terus yang pokoknya macam-macam, udah boleh sop buntut di siang, pokoknya boleh deh. Oke. Tapi jangan berhubungan. Apa kata istrinya? Kata istrinya, ya Rasulullah, jangankan berhubungan. Nih Hilal, ma bihi min harakatin ila syai'. Dia itu selama 40 hari ini nggak bergerak. Nangis saja. 40 hari nangis. Allahu Akbar. Nggak bergerak, udah nggak mood. Rebahan aja dia. Paling kalau bergerak sholat. Udah dia merenung. Kadang-kadang pandangannya hampa, karena khawatir dosa-dosanya akan menghadap dia. Khawatir termasuk menjadi orang munafik, 40 hari nangis. Hilal, ahli Badar, orang yang ikut perang Badar. Dan sudah kita tekankan pada pertemuan yang lalu. Jadi selama 40 hari kerjanya nangis. Ingat, jangan ada yang suudzon dengan Hilal. Masa laki-laki nangis Pak Ustadz, cupu banget sih. Ya antum udah pernah perang. Ini gak pernah absen perang. Dan ahli Badar. Tapi takut dosa. Karena beliau tahu, sehebat-hebat beliau gak akan bisa menahan pedihnya api neraka. Na'udzubillah. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istri yang soleha.
yang memperjuangkan suaminya selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berkhidmat untuk suaminya, semangat melayani suaminya. Karena istri itu melayani suami, bukan sibuk di luar, melayani suami. Melayani suami itu tugas utama. Nabi katakan fa innahu jannatuki aw naruk. Kita nih hidup mau nyari apa sih? Nabi mengatakan kepada wanita yang sudah bersuami, lihatlah bagaimana suamimu memandangmu, karena sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Itu istri. Hadirin, simpel aja deh. Setiap hidup tuh harus balance. Harus balance, harus seimbang. Harus ada yang di luar, harus ada yang di dalam. Harus ada yang mencari nafkah, harus ada yang berkhidmat di rumah. Antum suka bola nih, klub yang paling produktif cetak gol tuh klub apa? Barcelona. Kalau Barcelona dengan trisula mautnya itu si Messi, Neymar, dan siapa satu lagi tuh? Suarez tuh. Itu semua, itu mainnya gila-gilaan tapi nggak ada kiper, nggak ada yang jaga gawang. Kira-kira menang nggak? Nggak mungkin. Nah begitu juga, nggak mungkin bisa menang di dunia kalau rumah tangga itu isinya striker semua. Nggak mungkin, nggak mungkin, mustahil. Itu mau pelatihnya Guardiola ke, Mourinho ke, Johan Cruyff ke, nggak bisa udah. Harus ada kiper, harus ada kiper. Nggak mungkin itu isinya striker menang tuh nggak mungkin. Mustahil. Coba kita renungkan. Ini untuk kebaikan kita. Karena kalau dua-duanya striker, gawang kosong. Ya kebobolan. Kan begitu hadirin. Innal labiba bil isyarati yafhamu. Kata para ulama, orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat dia sudah paham. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Berkhidmat. Jadi suaminya nangis saja ganti spray, ganti ganti sarung bantal, sarung guling dan seterusnya. Itu tuh istri itu. Istri itu demikian. Dan disitulah terciptanya kebahagiaan di rumah tangga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu lobby istrinya siapa tadi? Hilal berhasil. Maka Ka'ab dapat masukan dari keluarganya, ba'di ahli. Karena kita tahu bahwa pemboikotan ini berlaku kecuali istri dan keluarga, anak-anak. Apa masukan yang Ka'ab terima? Lau sta'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad adzina limra'ati Hilal bin Umayyah. Ka'ab, kenapa engkau enggak minta izin aja ke Nabi agar istrimu itu tetap stay sama kamu, mendampingi kamu. Itu udah ada buktinya, istrinya Hilal berhasil. Berhasil istrinya, kan berhasil tuh. Nggak disuruh balik ke rumah keluarganya. Kamu juga minta aja. Tapi Ka'ab mikir gitu. Nggak sama kata Ka'ab. Akhirnya Ka'ab bilang, bagaimana mungkin aku, kata Ka'ab, kalau aku tetap minta izin, aku tidak tahu bagaimana respon Rasulullah SAW ketika mendengar permohonanku, sedangkan beliau tahu wa ana rajulun syab, aku adalah seorang anak muda. Kan beda, Hilal kan udah tua, aku masih muda, ya beda lah. Nggak bisa dikiaskan, nggak bisa disamakan. Ini nggak apple to apple. Dan Ka'ab takut kalau Nabi marah. Lihat para sahabat, takut kalau Nabi marah.
Itu para sahabat. Kalau orang kafir marah, sahabat nggak takut. Orang munafik marah, sahabat nggak takut. Tapi kalau nabinya marah, takut mereka. Aku nggak tahu apa respon Nabi kalau aku berani melemparkan itu karena nggak sama. Akhirnya aku putuskan untuk tidak meminta kepada Nabi SAW. Akhirnya aku jalani hari-hariku tanpa istri dan keluargaku. Sehingga genaplah 50 hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah? Ini penting. Ini konsep hidup. Apa hikmah? Di hari yang ke-40 Ka'ab, Hilal dan Murarah diminta untuk menjauh dari istri-istri mereka. Hari ke-40. Hal ini dibedah oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan para ulama yang lain. Mereka mengatakan karena 40 ke 50 itu golden time-nya. Ini 10 hari final. Karena kan pemboikotan berapa hari? 50. Ini menuju juara, menuju taubat. Allah ingin ketiga orang itu totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di 10 hari terakhir Ramadan kita diminta oleh Allah dan Rasulnya beriktikaf. Dan pada saat kita beriktikaf, Allah turunkan Al-Baqarah 187, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan janganlah kalian bercampur dengan istri kalian pada saat kalian beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari terakhir kita menjauh dari istri kita dan kita sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena 10 hari terakhir Ramadan final. Dan Anda harus habis-habisan di sana. Itulah sebabnya ketika kita haji dan umrah dan kita berihram, kita tidak boleh berhubungan dengan istri. Karena itu prime time. Allah ingin kita beribadah. Allah ingin kita habis-habisan. Agar hasilnya positif. Ini mendekati garis finish. Gas harus diinjak. Gaspol, hadirin, gaspol. Mendekati garis finish, bukan rem. Maka mereka harus dikarantina agar sujud kepada Allah. Agar berzikir kepada Allah. Agar semakin memperbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hanya dengan ibadah Allah semua masalah mereka diselesaikan oleh Allah. Makanya di akhir-akhir surat Al-Hijr apa kata Allah? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. 3 ayat terakhir dari surat Al-Hijr. Allah mengatakan, kami paham betapa sakitnya hati Anda karena omongan-omongan mereka wahai Muhammad. Solusinya apa? Fasabbih, perbanyak tasbih kepada Allah. Bihamdi rabbika, perbanyak tahmid kepada Allah. Wa kum minas sajidin, bergabunglah dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud, orang-orang yang banyak sholat dan tetap beribadah kepada Allah sampai mati kata Allah. Hadirin, ketika kita sedang susah, perbanyak ibadah kepada Allah. Pada saat kita sedang jatuh, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jangan bermimpi dapat jalan keluar kalau kita nggak mau sujud kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Al-Baqarah 45. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan banyak mengerjakan sholat. Sholat. Ini hikmah. Di hari ke-40 mereka dipisahkan dari istri-istri mereka. Bukan ingin menyiksa mereka. Bukan ingin menyengsarakan mereka.
tapi agar mereka mendapatkan hasil terbaik, agar fokus beribadah. Karena solusi dari masalah ini hanya ibadah. Jalan keluar dari masalah-masalah kita bertakwa kepada Allah. Maka di masa-masalah krusial ini kita harus fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa, nggak mungkin. Nggak mungkin, karena menciptakan masalah itu yang menciptakan solusi buat kita. Jadi mereka diminta untuk all out, untuk habis-habisan. Itulah alasannya kenapa Nabi meminta mereka untuk menjauhi istri-istri mereka. Dan itu dijalani Ka'ab dengan baik. Hari 41, hari 42, hari 43, hari ke-44, 45, 46, 47, 48, 49, dan 50, beliau habiskan dengan ibadah, sampai hari ke-50 waktu sholat subuh yang akan kita ceritakan pada Rabu yang akan datang insyaallah ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, dan kita akan bicara tentang hari yang ke-50, hari yang menjadi klimaks dari pembicaraan Ka'ab bin Malik, hari yang penuh sensasi, hari yang penuh dengan gejolak emosi. Insya Allah kita akan menyelami bersama-sama pada Rabu yang akan datang. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Kita mungkin, kita persilakan untuk sisters terlebih dahulu. Silakan. Ada mic-nya sudah? Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Utari dari Tebet. Oke, Nisa, silakan. Saya ingin bertanya, Aha. apakah orang yang bertaubat dari dosa, jika ia sudah bertaubat lalu mengulangi dosanya, itu apakah dituliskan dosanya lama kembali? Sebab dinyatakan tentang taubat nasuha adalah tidak mengulangi dosa selamanya. Terima kasih. Agak pelan-pelan bisa nggak Nisa? Ya nggak tahu. Boleh diulang Nisa ya? Iya, diulang. Ya, saya juga Boleh ya? ngos-ngosan. Pelan-pelan ya. Misalnya kita udah bertobat. Pelan-pelan. Ya oke. Misalnya? Kita udah bertobat. Oke. Terus? Tapi kita mengulangi dosanya lagi. Oke. Dosa yang sebelum kita bertobat, apa Oke. itu dicatat 2 kali? Oke. Karena kan sebab kalau taubat nasuha itu kan tidak mengulangi dosanya lagi selamanya. Oh oke. Oke. Terima kasih Nisa. Kita tunggu. Ya jazakallahu khair. Mikrofonnya pegang dulu ya Mbak Nisa ya. Iya Mbak Nisa, nanti kalau bisa ada yang tanyakan. Silakan Ustaz. Iya. Mbak Nisa ya, dari mana? Oh, dari Tebet. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat buat kita semua, termasuk yang berbicara. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Artinya, kesalahan itu sebuah karakter, sebuah sifat yang gak mungkin terpisah dari diri seorang anak manusia. Jadi ketika dia taubat hari Senin, bukan berarti dia bisa melakukan cleanset di hari Selasa, Rabu, Kamis, sampai dia meninggal dunia. Enggak, justru ketika dia taubat hari Senin, lalu dia khilaf lagi, dia taubat lagi, dia khilaf lagi, dia taubat lagi, terus begitu sampai akhir hayatnya. Makanya Ibnu Qayyim menyatakan bahwa taubat adalah kewajiban seumur hidup. Kewajiban seumur hidup. Nah yang jadi parameter adalah kejujuran kita pada saat kita taubat. Kalau pada saat kita taubat, kita benar-benar menyesal, dan ingin menjadi orang baik, dan itu jujur antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka taubat kita diterima walaupun nanti minggu depan khilaf lagi. Tapi enggak diskenariokan. Blueprintnya enggak sampai sana gitu loh. Tapi yang jadi masalah adalah ketika seseorang mengklaim dia taubat, padahal di dalam hatinya masih ingin untuk mengerjakan dosa tersebut. Atau kalau ada kesempatan, kenapa enggak? Dan
pikiran-pikiran kotor yang lain. Nah itu yang nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang benar-benar jujur, benar-benar tulus, tapi la qadarallah bulan depan jatuh lagi, 3 bulan akan datang jatuh lagi, maka itu adalah tabiat seorang manusia yang tidak dipermasalahkan oleh Allah selama dia hapus dengan taubat, lalu dihapus dengan taubat lagi, dan terus dihapus dengan taubat, mungkin itu. Oke, itu jawabannya Nisa. Bagaimana? Jelas? Halo Nisa. Iya, udah terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, kita buka. Kita buka brothers. untuk brothers yang mau bertanya, silakan. Ada? Silakan. Mau nanya? Sesuai tema? Boleh, Boleh. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi dari Kebayoran Lama. Hadi, silakan Hadi. Ustadz, saya mau menanyakan, seperti kita ketahui, khususnya mungkin dari perang Tabuk, sahabat-sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk itu dikategorikan sebagai kaum munafikun. Kemudian yang saya tanyakan adalah yang seperti kita ketahui beberapa saat yang lalu, mungkin seperti ini dulu, maaf. Alim ulama adalah pewaris Nabi. Kemudian seperti kita ketahui beberapa hari waktu yang lalu beberapa alim ulama di Indonesia, khususnya di Jakarta, menyerukan untuk melakukan aksi damai seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah apabila ada kaum muslimin yang tidak mengikuti perintah para alim ulama, apakah tergolong dalam kaum munafikun seperti itu? Oke, ini kontemporernya ya. Oke, nice. Panjang. Terima kasih Hadi. Jazakallah khair. Iya, terima kasih jazakallah kepada Hadi atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Yang pertama mungkin kita perlu koreksi sedikit aja redaksinya. Beliau tadi katakan sahabat yang tidak ikut perang Tabuk dikategorikan sebagai orang munafik. Mungkin sedikit kita ganti kata sahabat dengan orang. Karena kalau dia menjadi sahabat, nggak mungkin dia munafik. Sahabat dan munafik itu seperti air dan minyak. Nggak mungkin berada dalam satu jiwa yang sama. Dan kita sudah jelaskan, Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah dan beberapa para ulama yang lain mengatakan bahwa yang tidak ikut perang Tabuk itu ada beberapa faktor. Tidak divonis semua sebagai orang munafik. Yang pertama ya orang-orang munafik yang nggak punya udzur, tapi ketika ketemu sama Nabi mereka berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua, trio ini Ka'ab, Hilal dan Murarah yang tidak punya alasan syar'i sama sekali dan mereka jujur. Kita nggak punya alasan dan pada akhirnya diboykot. Yang ketiga, orang-orang yang punya udzur atau punya alasan syar'i seperti wanita, anak kecil, orang-orang yang sakit, itu juga nggak berangkat. Padahal mereka sahabat. Dan yang terakhir, yang memang mendapatkan mandat atau tugas dari Nabi SAW untuk stay di kota Madinah. Seperti siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak bisa kita pukul rata semua. Itu poin. Poin yang kedua, bagaimana jika kita tidak mengikuti perintah alim ulama? Apakah kita dalam kategori munafik atau tidak? Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa munafik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, nifakun i'tiqadi, nifak keyakinan. Nifak keyakinan. Artinya keyakinannya kufur kepada Allah, tapi dia balut, dia kemas dengan casing seorang muslim. Jadi penampilannya islami, mungkin dia berhijab, atau dia kalau yang laki-laki dia berjenggot atau pakai baju koko kemana-mana, tapi hatinya benci kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang seperti ini dinamakan nifak i'tiqadi. Dan kalau kita mendengar kata munafik di dalam Al-Quran, jadi munafik titik, nah ini mereka. Dan orang munafik yang nifaknya keyakinan itu kufur. Jadi orang kafir, bahkan orang kafir terparah dari orang-orang kafir yang ada. Makanya kan balasannya fiddarkil asfali minan nar,
Ayat yang sudah kita tahu semua tuh berada di basementnya neraka, di keraknya neraka, di yang paling dasar. Yang paling dasar itu yang paling panas, dan yang dibakar di tempat yang paling panas itu yang paling parah. Dan kita sempat jelaskan kenapa? Karena orang kafir yang terang-terangan kafir, mereka fair, mereka nggak mau menyerah, mereka tolak. Lo masuk Islam, gue nggak mau. Gue nggak mau nyerah gitu, gue nggak mau tunduk, gue nggak mau taat, gue mau bebas, gue mau free, gue mau independen, gue mau suka-suka. Tapi orang munafik, dia nggak fair, dia ngakunya menyerah, tapi dia main belakang. Allah nggak suka, Allah lebih suka gentle. Ya udah kalau nggak mau nyerah, bilang aja nggak mau gitu loh. Tapi munafik nggak ngakunya beriman, ngakunya taat, tapi dia nikam dari belakang. Nah, orang munafik ini, sehebat apapun dia menyembunyikan kekufurannya, yang namanya bangkai itu pasti kecium juga gitu loh. Jadi sehebat-hebat dia bersandiwara, dia nggak akan bisa berpenampilan seperti seorang muslim yang sejati. Pasti dia menampakkan sebuah dosa dan karakter real orang munafik. Nah, itulah yang kita kenal dengan tanda-tanda orang munafik. Idza haddatsa kadzaba. Tanda orang munafik itu ada 3 kata Nabi. Jika bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khan. Kalau dia diberikan amanat dia khianat. Jadi orang munafik itu nggak bisa jadi orang jujur. Pasti jatuh ke dalam kebohongan. Dia mau menghindar pasti dia bohong. Kalau janji diingkari, kalau dikasih amanat dia khianat. Jadi sehebat apapun dia mengemas kebusukannya, yang namanya bangkai pasti akan kecium juga. Itu munafik i'tiqadi dan itu kufur murtad dari Islam. Yang kedua, nifak amali, nifak perbuatan. Artinya dia masih muslim, dia masih beriman, hatinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun imannya tidak kuat, sehingga dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khas orang munafik. Seperti apa? Seperti bohong, seperti ingkar janji, seperti khianat. Tapi bedanya dengan yang pertama, yang kedua ini hatinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia masih muslim. Dan kita nggak boleh mengatakan, kita nggak boleh vonis dia munafik, karena memvonis orang munafik itu seperti memvonis orang kafir. Munafik itu kufur. Kita katakan Anda tidak boleh melakukan hal demikian karena itu perbuatan orang munafik. Itu ciri-ciri orang munafik. Jadi mungkin ini yang perlu kita camkan untuk bagian pertama menjawab pertanyaan di atas. Sehingga yang kedua pertanyaannya, apa perintah dari alim ulama itu tersebut? Apakah perintahnya berkaitan dengan nifak atau tidak? Terus yang kedua, apakah yang diperintahkan oleh ulama tersebut adalah masalah yang disepakati atau terjadi khilaf atau perbedaan di antara para ulama dengan perbedaan yang kuat? Yang pandangan pertama melihat maslahatnya turun, pandangan yang kedua mengatakan enggak, jangan turun justru maslahatnya. Kalau misalnya ini masalah khilaf, maka tidak bisa kita vonis yang tidak mengikuti pandangan ulama tersebut sebagai orang munafik. Tapi kita harus discuss secara ilmiah, bicara dari hati ke hati, jaga akhlak juga, jaga persatuan di tengah-tengah umat. Kalau ada koreksi sampaikan secara bijak, secara secara santun, secara lemah lembut, dan begitu juga kalau ada kesalahan dari kita pun juga harus open ke orang sehingga kita bisa dikritik secara baik juga. Jadi nggak bisa langsung divonis atau dijudge seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, nggak bisa digeneralisir Ustaz ya? Nggak bisa. Iya, likulli maqam maqal, kata para ulama setiap case itu ada pembahasannya masing-masing. Kita nggak bisa mukul rata, tergantung kasusnya seperti apa. Kasusnya disepakati, ijma, lalu kalau ini masalah ijma, apakah ini berkaitan dengan kemunafikan atau ciri-ciri orang munafik apa tidak? Kalau nggak bisa dikategorikan munafik. Oke, jazakallahu khair. Begitu jawabannya, Bro Hadi? Ya, Oke ya, insya Allah. Oke, Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir kita untuk di atas. Dan stay dulu ya, maksudnya insya Allah kita setelah pertanyaan nanti akan
Ada kabar gembira. Ada kabar gembira. Kita insya Allah akan menjadi saksi teman saudara-saudara kita yang akan memeluk Islam. Jadi stay di tempat. Oke, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nanya Pak Ustadz. Dengan siapa? Dengan Faiza. Faiza. Mbak Faiza, silakan Mbak Faiza. Silakan. Ya, saya mau tanya, Ka'ab bin Malik itu kan dia hidup di zaman Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Kita yakin pada saat itu pasti iman-iman para sahabat itu pasti tidak bisa diragukan lagi. Oke. Berbeda dengan zaman sekarang, itu gimana caranya kita itu bisa meningkatkan keimanan kita. Contohnya misalkan untuk perempuan yang belum berhijab syar'i dan ingin berhijab syar'i, gimana caranya dia bisa meneguhkan keyakinannya dia. Ketika dia berpikir kalau saya baru berani nih kalau ada temennya, tapi kalau belum ada temennya dia belum berani. Padahal seorang Ka'ab bin Malik aja ketika beliau dihasut sama kaum munafik untuk meralat alasannya kepada Nabi, dia hampir terhasut ketika dia tahu bahwa ada sahabatnya yang bernasib sama dengan dia baru yakin lagi dengan pendiriannya dia. Bagaimana cara kita menghadapi ini padahal kita hidup jauh dari zaman Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Faiza datang dari part 1. Iya, bagus. Terima kasih Mbak Faiza ya. Faiza. Dari mana Pak? Dari Jakarta ya? Cirebon. Oh, dari Cirebon Ustaz. Baru kalau Afwan lupa. Terima kasih. Cirebon ya. Cirebon ya, oke. Iya Mbak Faiza dari Cirebon ya. Pulang nanti kereta jam berapa Mbak Faiza? Ya pertanyaan yang bagus. Kita sepakat ya, kita udah hafal ayatnya. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah merupakan hakim yang paling bijak, paling objektif, paling adil. Dan salah satu konsekuensi Allah Maha Adil, ujian ahli iman yang imannya bagus itu beda dengan yang imannya masih ngerintis, nggak sama. Nabi kita SAW bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Tsumma sholihin, lalu orang soleh yang grade-nya di bawah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, lalu grade berikutnya, lalu grade berikutnya. Lalu Nabi SAW juga bersabda, wa yubtalal mar'u ala hasabi dini. Seseorang itu diuji sama Allah sesuai dengan kadar agamanya. Jadi oke, misalnya Ka'ab bin Malik kan zaman Nabi, orangnya keren-keren, mantap-mantap, hebat-hebat, wajar dia bisa. Ya nggak mungkin ujian kita sama dengan Ka'ab. Nggak ada ceritanya satu Jakarta boykot kita gitu loh. Nggak mungkin. Karena level kita beda dengan Ka'ab bin Malik. Jadi Allah kasih ujian ke kita itu sesuai dengan level agama kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ingat akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau kita masih merintis keimanan, ya ujiannya juga ujian rintisan, jadi nggak terlalu berat lah. Tapi yang namanya kita yang suka hiperbola dalam melihat sebuah masalah, suka mendramatisir, kayaknya gue orang yang paling sengsara di dunia. Padahal cuma nggak dapat kiriman dari kampung 3 bulan, orang sengsara di dunia 3 bulan nggak ada apa-apanya. Nabi katakan umat sebelum kalian itu digergaji menjadi 2, digergaji. Lalu Nabi mengatakan innakum qaumun musta'jilun. Tapi kalian itu kaum yang tergesa-gesa. Kalian belum pernah ngalamin yang kayak gitu kan? Tapi udah ngeluh sana, ngeluh sini. Ya cuman suruh pakai hijab aja ribet banget. Ini digergaji jadi 2. Dan mereka tidak menjual agamanya. Oleh karena itu, ingat ujian buat kita sangat amat sederhana.
dibanding ujiannya para sahabat. Yang kedua, tapi benar juga kata Mbak Faiza tadi, yang namanya ngerintis itu butuh support. Butuh support dan itu kita sudah jelaskan di salah satu episode dari Ka'ab bin Malik. Dan Allah yang berfirman, sanashuddu adudaka bi akhik. Kami akan dukung engkau melalui saudaramu, melalui sahabatmu. Jadi kalau Nabi Musa saja itu butuh support dari sahabatnya, ya gimana dengan kita? Apalagi kita masih ngerintis. Itulah alasannya kenapa kalau kita ingin hijrah, kita harus punya komunitas yang soleh atau soleha. Sebagian para ulama klasik terdahulu mengatakan, Anda tidak akan berhasil hijrah sampai Anda tinggalkan komunitas yang buruk yang dulu Anda bangun bersama-sama. Artinya bukan putus kontak, tapi kita harus jaga jarak. Pastikan ring satu kehidupan kita ada orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang sujud kepada Allah, sehingga kita bisa terwarnai oleh mereka. Dan jangan lupa perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memakai hijab syar'i pada hari ini itu cobaannya, tantangannya nggak seperti memakai hijab syar'i di era 90-an, di era 80-an yang sangat minim sama sekali. Hijab syar'i sekarang subhanallah gampang, nyaman gitu. Terus juga bahkan udah masuk Jakarta Fashion Week. Jadi sekali lagi saya bukan mendukung acara seperti itu ya, tapi maksudnya sangat populer, nggak ada alasan tuh nggak pakai. Kalau di era 90 kita bisa dituduh macam-macam, kita bisa dibully habis-habisan, mungkin ditangkap dan seterusnya. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kita hidup di negeri di mana kita nggak dilarang. Sebagian muslimah di beberapa negara itu disuruh buka, ditangkap, didiskriminasi, bahkan ada kontak fisik, dipukul. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita lupa bersyukur atas nikmat aman. Kadang-kadang kan kalau kita bicara nikmat kan duit lagi, tanah di Menteng, ini nikmat aman nih gila-gilaan hadirin. Kalau kita nggak bersyukur, inna adzabi lasyadid, ketahuilah adabku sangat pedih. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Tuhan.